kata kasar kepada orang tua kita, lalu kemudian kita meminta maaf kepada orang tua kita, dan alhamdulillah orang tua kita memaafkan, namun kita masih dihantui dengan rasa bersalah. Harusnya di momen-momen dalam kondisi beliau sangat lemah, sangat menderita, kita memaksimalkan peran bakti dan lebih bisa kita bersabar mendampinginya sebagaimana sabarnya dahulu mengurus kita. Tapi kesabaran kita ada batasnya, hingga terungkaplah ucapan-ucapan yang mungkin terkesan memarahinya, merendahkannya, dan kita terus dihantui dengan perasaan bersalah itu. Para ulama mengatakan adalah bahwa masa bakti kita kepada anak kita atau masa kita berbuat baik kepada orang tua kita itu adalah sepanjang umur hidup kita di dunia. Masa bakti dan masa kita berbuat baik kepada orang tua tidaklah berakhir dengan kematian orang tua kita di dunia ini. Kita masih bisa melakukan banyak kebaikan, bakti kepadanya, apatah lagi kita menyadari ada kesalahan yang pernah kita lakukan kepada orang tua kita, dan kita belum benar-benar memaksimalkan bakti dan Allah telah memanggilnya, maka justru kita harus melipat gandakan bakti kepada orang tua ketika dia sudah meninggal. Kata para mufasir, ketika dia masih hidup, maka kita berbuat bakti kepadanya dan dia juga masih bisa menambah amal soleh untuk dirinya sendiri. Tapi ketika dia sudah meninggal dunia, dia sangat mengharapkan anak-anaknya menghadiahkan pahala kebaikan untuknya. Sehingga yang kita lakukan adalah kita bersedekah atas namanya. Kalau ada hutang-hutangnya, kita lunaskan hutang-hutangnya. Kalau ada rezeki, kita hajikan, kita umrohkan, badal haji, badal umroh. Atau kita berwakaf atas namanya. Kemudian kita juga bisa menceritakan kebaikan-kebaikan orang tua kita. Kita juga bisa membangun silaturahmi dengan bestinya orang tua. Ya, kita itu diantara kebaikan-kebaikan, dan apapun kebaikan yang kita lakukan tadi, Allah akan langsung sampaikan kepada orang tua kita. Hanya saja kita tidak akan mendengarkan balasannya, tapi Allah menyampaikan anakmu telah berbuat kebaikan untukmu. Itulah yang membuat dia akan merindukan anaknya di surga nantinya insya Allah. Dan saya juga sudah pernah ngirim tulisan bahwa ziarah kita kepada orang-orang yang kita cintai, terutama orang tua kita, itu ternyata didengarkan oleh dia dan membuat orang tua itu bahagia. Keluarga kita, iya. Saya sudah pernah buat tulisan itu dan saya sudah kirimkan. Ya, bahagiakanlah mayit-mayit kalian gitu dengan ziarah kubur. Doakan dia. Allahu a'lam bishawab. Ya, satu pertanyaan lagi. Silakan. Dua. Satu ibu baru nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Ustadz, sekarang kan sedang lagi perbincangan masalah kelainan kepribadian NPD. Salah satu ciri-cirinya itu kalau mengobrol selalu ingin menang sendiri, ingin menguasai obrolan, gitu. Selalu tidak bertanggung jawab apa yang dia lakukan, suka hal-hal yang mewah, dan terus menghabiskan uang untuk membeli hal-hal di luar keperluan. Tidak menerima kritik, mengambil keuntungan dari orang lain, memendam kecemburuan terhadap orang lain, pelit, begitu, dan sebagainya lah. Itu gangguan kepribadian. Masalahnya yang saya sampaikan, keadaan gangguan kepribadian ini diterapi oleh psikolog. Bagaimana? Karena mereka ini tidak merasa dosa gitu, tidak merasa dosa seperti yang seperti tersebutlah. Nah,
bagaimana menerapi, karena mereka ini katanya sulit diterapi. Nah, bagaimana untuk menerapi hal-hal yang sepertinya kecil dan merasa tidak berdosa ini? Cara menerapi kepribadian, karena udah kepribadian sepertinya orang-orang ini hanya memang seperti itu gitu, sepertinya menyerah. Padahal selalu merugikan orang lain dan mereka merasa tidak salah, padahal orang lain yang merasakan kerugiannya. Bagaimana menerapi dari sisi agama? Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah waktu 10 menit. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya, sangat penting yang kita semua. Yang mau saya tanyakan Ustaz, bagaimana kita memiliki sikap yang balance antara kita meyakini kalau Allah itu maha pengampun, Allah maha penyayang. Kadang-kadang keyakinan itu semakin kuatnya membuat kita menyepelekan dosa-dosa kecil. Maka itu juga yang saya lihat banyak dimiliki oleh anak-anak kita yang kita didik, Allah itu maha penyayang, Allah maha pengampun, Allah maha mencintai gitu kan, sehingga mungkin ada yang salah sehingga tidak balance, dia malah menjadikan itu sebagai alasan untuk gampanglah membuat dosa kecil, gampang nanti kan bisa tobat, Allah bahkan bisa mengganti dosa itu dengan pahala kalau kita tobat. Jadi bagaimana sikap yang baik dan benar untuk diri kita dan anak kita supaya didikan itu bisa balance antara kita meyakini membuat dia yakin bahwa Allah itu maha pengampun, tapi juga Allah bisa menghukum kalau Allah mau kita. Itu saja. Terima kasih. Ya, silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada orang-orang yang berilmu itu pemahaman, bahkan itu menjadi alamat kebaikan kepada seorang hamba. Nabi mengatakan, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan memberikan pemahaman agama. Pemahaman agama inilah yang menjadikan seseorang dari tidak sholat menjadi sholat, dari tidak tahu menjadi tahu, dari berbuat kecurangan menjadi kejujuran. Karena pemahaman yang Allah hadiahkan kepada hambanya, dan di mana pemahaman ini hadiah dari Allah sebagai buah dari keistiqomahan belajar dan menuntut ilmu. Nah, apabila seseorang tidak mau mendengarkan ilmu, tidak mau mendengarkan nasihat, maka tertutuplah pintu-pintu kebaikan kepadanya, atau jalan hidayah tidak akan terbuka untuknya. Dan itu disebutkan di dalam surat Al-Jasiyah ayat 23. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu wa dallallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdi min ba'dillah fala tadzakkarun. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah memperturutkan hawa nafsunya, bahkan hawa nafsunya lah yang dijadikan sebagai Tuhannya, karena dia hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh syahwatnya. Maka karena perbuatannya itu Allah menutup pintu-pintu ilmu untuknya. Allah tutup pendengarannya, Allah kunci hatinya, dan Allah tutup matanya. Tidak ada yang bisa memberi hidayah kepadanya kecuali Allah. Surat Al-Jasiyah 23. Nah, ada kejadian di Kota Bogor, seorang istri yang mengeluhkan suaminya. Ya, suaminya seperti tadi, seakan-akan tidak punya perhatian, tidak punya kepedulian, sampai istrinya yang banting tulang mencari nafkah. Suaminya hanya nonton TV, merokok, dan seterusnya. Ya, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha. Ya, bahkan untuk membantu istrinya ini punya beberapa usaha-usaha. Membantu istrinya saja, misalnya jualan air, nggak mau sama sekali. Mengantarkan air galon ke rumah tetangga, suaminya pun nggak mau. Nah, tapi istri ini seringkali pengen minta cerai, tapi dia sangat kasihan dengan anak-anaknya, sebagian besar masih kecil-kecil. Itulah yang membuat dia harus bersabar dan bertahan. Hingga kemudian dia konsultasikan kepada kami perihal suaminya. Bagaimana cara merubah suaminya yang pengen menang sendiri, tidak mau mendengarkan masukan, nasihat, kritikan, dan seterusnya. Saya katakan kepadanya, pertama, ibu banyak doa.
Berdoa dulu kepada Allah, sebab Allah lah yang merubah hati-hati manusia dan membolak-balikan hati-hati manusia. Berdoalah kepada Allah, ya Allah, balikanlah hatinya dari hati yang keras menjadi hati yang lembut, dari hati yang lalai menjadi hati yang taat. Terus berdoa, tidak boleh bosan dan putus-putusnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk suami ibu. Begitu nasihat pertama. Nasihat yang kedua adalah usahakan suami ibu itu mendengarkan ilmu, sebab ilmulah yang menjadi jalan dia diberikan pemahaman oleh Allah. Kalau dia jauh dari ilmu, pemahaman tidak akan datang. Kalau pemahaman tidak datang, dia nggak bakal berubah. Ibu mau mengeluh berapa juta kali, tidak akan berubah suami ibu kalau dia tidak dekat dengan ilmu. Harus dekat dengan ilmu, karena dia dalam posisi kegelapan. Dalam kondisi gelap, bawa dia ke cahaya. Kalau kemudian diantarkan cahaya, dia sudah membuat mental block, ya kita harus upayakan dia yang dekat kepada cahaya. Nah, tapi bagaimana caranya Pak Ustadz? Pokoknya itu terserah ibu. Ibu yang lebih tahu karakter suami, berdoalah supaya dia mau mendengarkan ilmu. Caranya gimana? Buat dia ketemu kami dulu. Kalau dia bisa ketemu dengan kami dan mau bercerita, mudah-mudahan itu bisa menjadi jalan cahaya menerangi hati pikirannya. Nah, singkat cerita, ternyata dengan perjuangan sang istri, 2 minggu kemudian kami ditelepon. Pak Ustadz, suami saya mau ketemu Pak Ustadz. Alhamdulillah saya katakan, Bu, ayo kita berdoa bersama-sama yang mudah-mudahan menjadi jalan hidayah. Datanglah suaminya ke klinik kami di Kota Bogor. Nah, kemudian saya bercerita berdua dengan suaminya, istrinya di luar. Nah, saya sudah mendapatkan banyak informasi tentang istrinya, jadi saya sedikit ada pengetahuan. Mulailah kita bercerita, panjang lebar, sampai kemudian dengan izin Allah, seperti yang saya katakan kepada istri sebelumnya, asalkan seseorang itu mendengarkan ilmu, itu jadi jalan cahaya masuk ke dalam hatinya. Apalagi yang kita sampaikan adalah ayat-ayat Allah, dan ayat-ayat Allah adalah syifa. Allah mengatakan di dalam surat Yunus ayat 57, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang nasihat kepadamu, yaitu Al-Quran, di mana dia adalah penyembuhan dari semua penyakit-penyakit di hati, di dalam dada, dan dia akan menjadi hidayah untuk orang-orang yang beriman. Nah, karena dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir, cerita kita buka Al-Quran, cerita dalam arti kita nasihati dia dengan ayat Allah, terbuka hatinya. Itu tentu dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akhirnya kemudian tersadarkan sampai menangis. Baru terbayang bagaimana perjuangan istrinya, baru terbayang dia itu bagaimana kesabaran istrinya, perjuangan istrinya, tidak pernah minta cerai walaupun istrinya sangat ingin sebenarnya, tapi dia selalu mengingat keluarga, anak-anak yang masih kecil. Akhirnya kemudian suaminya nangis jadi-jadinya. Ya, lalu kemudian saya mintalah istrinya masuk. Lalu kemudian saya katakan kepada suaminya, sebelum kita berpisah, saya pengen Bapak diruqyah dulu supaya lebih tenang lagi hati. Akhirnya saat itu juga kita tutup dengan ruqyah. Kita bacakan ayat ketenangan hati. Setelah itu dia saling bermaafan, berpelukan, dan beberapa hari kemudian istrinya melaporkan, Pak Ustadz, alhamdulillah suami saya banyak perubahannya. Dari tadinya tidak mau kerja, tidak mau peduli dengan keluarga, sekarang luar biasa. Dia bantu saya urusin itu. Saya sudah sangat syukur kepada Allah dengan suami saya. Jadi saya berikan kata kunci kepada dia, saya katakan itu karena suami ibu mau mendatangi cahaya. Apabila seseorang itu mau mendengarkan ilmu, itulah jalan Allah berikan pemahaman, dan pemahaman itulah yang akan berubah dia. Kita mau mengeluh tentang keluarga kita nggak bakal berubah kalau dia tidak dekat dengan ilmu. Sebab ilmulah yang akan membuat dia mendapatkan pemahaman dari Allah, dan pemahaman inilah yang akan merubah banyak pada dirinya. Nah, seperti itulah. Sehingga alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah dengan diskusi itu supaya ini terus terjaga istiqomah, kita sarankan ikut kajian-kajian yang ada di masjid-masjid supaya dia semakin mendapatkan nasihat dan motivasi Islami agar hidupnya berdaya guna untuk keluarga dan untuk kaum muslimin secara umum. Baik, itu untuk ini Bu ya. Jadi kalau saya selain psikiater, bawa juga dia ke yang penting dia mau ikut gitu, dia mau datang, bawa dia ke ahli ruqyah supaya dia dinasihati dan juga di ruqyah, mudah-mudahan
itu bisa menjadi wasilah kebaikan dan ikhtiar kita yang sempurna. Baik, tadi ada pertanyaan lain, cukup ya? Oh ya, pertanyaan yang ya. Nah, bagaimana balance-nya? Balance-nya adalah rukun ibadah itu 3. Rukun ibadah. Rukun ibadah ada 3. Yang pertama adalah al-khauf, al-mahabbah, ar-roja. Karena itulah Allah, lafaz Allah itu lafaz yang mengandung zul jalali wal kiram. Pada lafaz Allah terkandung kemahatinggian, kemahamuliaan, dan kemahaperkasaan. Jadi pada lafaz Allah itu zul jalal wal kiram. Ada nama-nama Allah yang memperkenalkan Allah sebagai maha tinggi, maha kuat, maha perkasa. Dan ada nama-nama Allah memperkenalkan Allah sebagai Zul Jamal atau Zul Kiram yang memiliki kemuliaan. Karena itulah Asmaul Husna hanya terbagi dua kategori. Asmaul Husna yang memperkenalkan Allah sebagai Zul Jalal, seperti Allah Al-Qawi, Allah Al-Aziz, Allah Al-Matin, ya itu semua adalah nama-nama Allah yang memperkenalkan Allah sebagai Zul Jalal. Tapi ada juga nama-nama Allah yang memperkenalkan Allah sebagai Zul Jamal, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Latif, Al-Wahhab, itu semua nama-nama Allah. Siapa yang mengenali Allah sebagai Zul Jalal akan tumbuh al-khauf di dalam hatinya. Dan siapa yang mengenali Allah sebagai Zul Jamal akan tumbuh al-mahabbah dan juga ar-roja di dalam hatinya. Al-khauf, al-mahabbah, ar-roja inilah rukun ibadah. Sehingga kita harus mengenali Allah dengan Asmaul Husna, dan pengenalan kita kepada Allah akan menjadi sempurna. Jadi kita akan mengenali Allah di mana dalam hati kita akan tumbuh al-khauf, al-mahabbah, ar-roja. 3 inilah yang disebut sebagai rukun ibadah. Dalam ibadah kepada Allah harus ada rasa takut kepada Allah. Dalam ibadah kepada Allah harus ada ar-roja, harap sama Allah. Dan ibadah kepada Allah harus ada al-mahabbah. Misalnya nih, kita ingin berbuat maksiat misalnya. Nah, kapankah seseorang menggampangkan berbuat maksiat? Ketika lemah rasa takutnya kepada Allah. Ketika lemah rasa takutnya kepada Allah, dia pasti berbuat maksiat. Dalam Al-Quran, tips terkuat meninggalkan maksiat, tumbuh rasa takut kepada Allah. Bagaimana Yusuf bisa selamat dari zina? Ma'azallah inni akhafullah, takut kepada Allah. Bagaimana Habil tidak membunuh Qabil? Karena dia takut kepada Allah. Inni akhafullah rabbal alamin. Sulaiman tidak gampang disogok karena dia takut kepada Allah. Kenapa hari ini banyak kejahatan terjadi? Karena banyak orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenali Allah sebagai Zul Jalal. Tapi orang yang sudah terjatuh pada perbuatan dosa, dia harus mengenali Allah sebagai Zul Jamal. Allah Al-Ghafur, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Akhirnya dia punya roja, harapan kepada Allah. Tidak sampai bunuh diri. Kayak perempuan tadi itu hampir saja dia bunuh diri yang di Comas itu. Tapi kita katakan bahwa apabila Allah mengampuni dosamu, kamu tidak akan menjadi hina dengan taubat nasuha. Ada harapan, ada roja. Sehingga akhirnya kemudian dia mengharap dari Allah kebaikan Allah untuk mengampuni dirinya. Nah, ini balance-nya di situ harus ada al-khauf, ar-roja, dan al-mahabbah. Kalau al-mahabbah membuat kita istiqomah beramal soleh, ar-roja membuat kita tidak ujub dengan amal soleh, al-khauf akan membuat kita terjaga dari berbuat dosa dan maksiat. Allahu a'lam bissawab. Cukup ya? Baik, mari kita sempurnakan majelis kita, pertemuan kita pada pengajian Ikabza kali ini dengan berdoa. Kita awali doa dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Ghaffar ya Razzaq. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Al-Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'ana ilaina
wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an wa ja'alna min ahlil Qur'an zahiran wa batinan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir umurana, Allahumma sahil ala kulli mu'sirin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Karim, Engkaulah Al-Fattah yang maha mampu menghadirkan jalan keluar dalam setiap persoalan-persoalan kehidupan yang kami hadapi, yang kami jalani. Engkaulah Ar-Razzaq yang maha mampu mendatangkan rezeki dari berbagai arah yang tidak kami sangka-sangka. Engkaulah Al-Mujib yang maha mampu mengijabah setiap doa, setiap harapan, dan maha mampu menghilangkan setiap ketakutan dan kesedihan. Ya Allah, Antas Sami'ul Alim, Engkaulah yang maha mendengar lagi maha berilmu. Dengan sifat Rahman dan Rahim-Mu yang sempurna, Engkau tidak akan mengecewakan tangan-tangan hamba-Mu yang tertengadah kepadamu, dan Engkau tidak akan membiarkan tangan-tangan hamba-Mu turun kecuali hajatnya yang banyak Engkau kabulkan, keluhan kesedihannya Engkau hilangkan. Ya Allah, Engkaulah yang lebih mengenali diri-diri kami, melebihi kami mengenali diri kami sendiri, melebihi keluarga kami mengenali diri kami sendiri. Kami mohon kepadamu yang maha mengenali kami dengan pengenalan sempurna, secara lahiriah dan secara batiniah kami, luar dan dalam kami. Ya Allah, kabulkanlah setiap hajat-hajat yang terucap dalam lisan kami, hajat-hajat yang terfikirkan oleh kami, bahkan hajat yang terbesik di hati kami, bahkan yang belum terucap, belum terfikir, belum terbesik. Kami berharap darimu untuk mengabulkan semua